Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan di video kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana kalau sebelumnya kita merakitkan PC untuk subscriber, nah kali ini kita merakit PC untuk testbednya layar desktop di tahun 2021 ini ya. Seperti apa komponen-komponen yang kita gunakan. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini ya. Ya, karena PC sehari-hari saya menggunakan Intel, maka untuk rakitan PC untuk testbednya layar desktop kali ini kita gunakan AMD ya, supaya berimbang gitu ya. Nah, untuk prosesornya di sini kita gunakan Ryzen 9 3900 XT. Kenapa pakai 3900 XT, nggak pakai Ryzen 5000 series? Karena Ryzen 5000 series ini sekarang stoknya lagi goib-goibnya ya, dan juga kalaupun bisa dapat itu harganya udah nggak logis kalau menurut saya ya. Contohnya 5900X yang harga normalnya itu di 8,9 sampai 9 juta ya gitu ya. Itu sekarang bisa dijual di angka 11 jutaan gitu kan. Itu juga udah nggak logis gitu kan. 5800X juga bahkan lebih mahal daripada Ryzen 9 3900 XT yang satu ini, dijual di angka di atas 8 juta gitu kan. Kalau toh bisa dapet, nah itu pun susah kalaupun dapetnya gitu ya. Jadi saya rasa untuk testbed kali ini kita kembali pakai Zen 2 aja, nggak masalah ya, karena toh si prosesor yang satu ini 3900 XT masih cukup worth it untuk 2021, dan tentu saja prosesor yang ini masih cukup bisa untuk menyiksa komponen-komponen yang akan kita review nanti di layar desktop ya. 12 core 24 thread saya rasa sangat-sangat cukup. Nah, kalau misalnya kita review cooler, review motherboard ya, itu masih cukup bisa menyiksa lah ya si prosesor ini. Jadi saya rasa ini adalah salah satu pilihan yang masih cukup worth it untuk 2021 ini. Apalagi ya secara harga ini yang sekarang harganya sekitar 7 jutaan dibandingkan dengan 5000 series yang harganya udah melambung begitu tinggi. Saya rasa ini menjadi lebih worth it malah untuk saat ini ya. Oke, itu untuk prosesornya. Dan untuk motherboard di sini kita kembali gunakan sebuah motherboard dari MSI ya, yaitu B550 Tomahawk ya. Ini B550 Tomahawk ini adalah motherboard yang udah pernah saya review juga dan berkali-kali saya pakai untuk rakitan PC untuk subscriber ya. Dan untuk rakitan testbednya layar desktop kali ini juga kembali pakai ini. B550 Tomahawk ini adalah harganya 3 jutaan aja, tapi dia bisa handle sampai ke Ryzen 9 16 core ya, bisa 5950X atau 3950X itu masih sanggup di handle oleh ini. Apalagi kali ini kita pakainya 3900 XT, udah pasti bisa di handle oleh motherboard yang satu ini ya. Jadi ini harganya cukup terjangkau, tapi kemampuannya ini luar biasa. Makanya kita pakai B550 Tomahawk ini ya. Jadi ini motherboard yang kita gunakan. Kemudian untuk VGA card. Nah, ini VGA cardnya baru nih. VGA card yang agak sulit didapat juga ya, yaitu RTX 3080 ya dari MSI, yaitu MSI RTX 3080 Gaming X Trio. Nah, ini adalah komponen termahal untuk rakitan kali ini ya, dimana harganya kalau normalnya nih Gaming X Trio RTX 3080 ini harganya sekitar 16,4 juta ya, ini harga normalnya. Tapi karena memang stok dia langka nih saat ini, mungkin kalau ada yang jual itu bisa ada yang jual di 18, 19, bahkan di 20 juta gitu. Karena memang stoknya yang langka si 3080 ini ya, terutama yang salah satunya si Gaming X Trio ini cukup langka yang 3080-nya. Nah, ini sebenarnya VGA yang udah saya dapat dari bulan November yang lalu ya. Jadi saat baru-baru muncul gitu kan, dengan harga yang normal gitu yang dulu, tapi ya untungnya masih dapat dengan harga yang normal. Nah, kita akan coba lihat si RTX 3080 dari MSI ini dengan Ryzen 9 3900 XT nanti seperti apa. Nah, kalau untuk testbed sih sebenarnya VGA card ini menjadi nggak terlalu ini ya, karena nanti mungkin kita juga akan ganti-ganti VGA ya. Kalau misalnya kita nge-review VGA, otomatis kita akan ganti VGA-nya gitu kan. Nah, berikutnya untuk RAM, di sini kita gunakan RAM dari Corsair, yaitu Corsair Vengeance LPX 16GB kit 2x8GB 3600 MHz. Kenapa pakai Vengeance LPX? Karena ini akan berhubungan dengan cooler yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi kita nggak pakai yang
RGB-RGB-an gitu di RAM-nya, bukan karena nggak suka RGB, tapi karena memang nanti berhubungan dengan cooler yang akan kita pakai di sini ya. Jadi kita gunakan ini, saya rasa ini juga RAM yang punya performance yang bagus meskipun tidak ada RGB-nya, tapi secara performance ini RAM pastinya bisa diandalkan, karena selain pakai yang satu ini, saya juga kebetulan untuk RAM yang sehari-hari saya pakai juga saya pakai dari Corsair juga ya, yang dari PC yang di belakang itu. Jadi pakai Corsair. Nah, untuk testbed kita pakai Corsair juga ya. Jadi Vengeance RPX ini. Oke. Nah, untuk penyimpanan saya ada dua yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah SSD NVMe dari Samsung, yaitu 970 Evo Plus ya, 500 GB NVMe. Nah, ini 500 GB aja. Untuk di sini operating systemnya akan kita install dan beberapa game dan lain-lain kita taruh di sini. Kemudian untuk extra storage berikutnya kita pakai SSD 1 TB dari Team Group ya, CX2 ya, Team CX2 1 TB. Jadi total untuk SSD-nya di sini ada SSD NVMe 500 GB dari Samsung dan SSD SATA dari Team yang 1 TB ya. Ini untuk SSD-nya. Kemudian berikutnya yang penting yaitu power supply. Nah, ini adalah tentu saja nyawanya ya, jadi kita nggak bisa main-main untuk power supply ini. Kita gunakan dari Corsair lagi ya, yaitu Corsair RM series RM850 80 Plus Gold ya. Ini adalah power supply yang termasuk salah satu yang cukup sudah punya nama lah ya, Corsair, dan RM series itu juga termasuk yang punya nama juga, dan tentu saja secara kualitas sudah nggak diragukan lagi. Ini kapasitasnya 850 watt dengan sertifikasi 80 Plus Gold. Kemudian berikutnya untuk CPU cooler. Nah, CPU cooler di sini kita pakai air cooler ya, yaitu dari Noctua NHD15. Kenapa pakai Noctua NHD15? Kenapa nggak pakai water cooler? Karena kalau testbed sih saya rasa kita harus pakai yang simple aja ya, karena nanti mungkin akan sering dicopot pasang gitu. Jadi kalau pakai I/O water cooler itu agak sedikit lebih ribet. Nah, kalau pakai air cooler pastinya akan lebih simple gitu ya. Nah, Noctua NHD15 adalah legend ya untuk air cooler. Jadi kita pakai ini karena kemampuannya yang pastinya sanggup untuk handle si 3900 XT yang tadi, ataupun nanti kalau kita review prosesor yang kelas atas ya, saya rasa masih bisa dihandle oleh CPU cooler yang satu ini ya. Ini untuk CPU coolernya. Dan yang terakhir untuk casing, di sini kita gunakan casing yang sebenarnya ini casing lama saya ya. Jadi Prime ZK. Jadi casing ini udah lama sekali saya punya dan saya pakai lagi karena tujuannya sebenarnya kalau testbed ini nantinya kedepannya saya akan pakai open bench table, tapi karena ini konsepnya video ini rakit PC, otomatis kita rakitkan ke dalam sebuah casing. Nah, casing kita gunakan di sini adalah Prime ZK ini ya. Jadi ini casing yang salah satu casing favorit saya, dimana dia udah pakai tempered glass di ketiga sisi ya, depan, samping kanan, samping kirinya itu tempered glass semua. Jadi tampilannya cukup keren lah ya, saya rasa gitu. Oke, itu aja komponen-komponen yang kita gunakan dan langsung aja kita bahas mengenai PC-nya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai performance dari PC yang satu ini ya. Kita coba di gaming performance. Nah, untuk gamenya ini kita coba di resolusi 4K dengan beberapa game. Nah, game pertama kita coba Cyberpunk 2077. Untuk game Cyberpunk 2077 dengan preset grafiknya rata kanan, ray tracing kita set juga Psycho atau rata kanan dengan DLSS Ultra Performance. Nah, di sini rata-rata FPS yang bisa didapatkan adalah sekitar 65 FPS ya. FPS yang luar biasa tinggi, 4K 65 FPS rata kanan, dan ray tracingnya juga Psycho ya. Dan di situ kita nyalakan DLSS-nya. Jadi DLSS Ultra Performance yang kita set di situ ya. Temperatur CPU maksimum di 68 derajat Celcius dan GPU maksimum di 68 derajat Celcius juga. Jadi temperatur yang masih sangat-sangat aman. Oke, lanjut ke game AAA berikutnya. Kita coba di Shadow of the Tomb Raider di resolusi 4K dengan
texture quality ultra, ray tracing-nya ultra atau full rata kanan, dan DLSS-nya on, di sini kita dapat rata-rata FPS sekitar 66 fps, nilai yang juga luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali ya, FPS-nya sudah di atas 60-an, even kita nyalakan ray tracing-nya dan tentu saja dengan DLSS-nya ya. Temperatur CPU maksimum di 65 derajat Celcius dan GPU maksimum di 74 derajat Celcius di sini. Kemudian game AAA berikutnya kita coba Far Cry New Dawn. Nah, di sini game non ray tracing ya. Kita coba di resolusi 4K dengan preset grafik ultra. Rata-rata FPS-nya adalah 93 fps, juga tinggi banget ini ya. Temperatur CPU di 73, GPU di 65 derajat Celcius maksimum. Jadi temperatur yang juga masih aman. Untuk gaming 4K luar biasa ya. Game non ray tracing seperti Far Cry New Dawn ini bisa dilibas dengan sangat-sangat mudah oleh PC yang satu ini dengan FPS yang tinggi banget di atas 90 fps ya. Game berikutnya GTA 5 dengan resolusi 4K pastinya, preset grafik rata kanan atau very high dengan MSA kali 2, average FPS-nya adalah 80 fps dengan temperatur CPU di 72 derajat Celcius maksimum, GPU maksimum di 72 derajat Celcius juga. Dan game berikutnya kita coba PUBG, kali ini PUBG Steam dengan resolusi 4K dengan preset grafik ultra, average FPS-nya adalah 125 fps, tinggi banget. Temperatur CPU 66 maksimal dan GPU maksimal di 74 derajat Celcius. Berikutnya kita coba di game Battlefield 5 di resolusi 4K dengan preset grafik ultra, ray tracing on atau DXR on dan DLSS on. Di sini mendapatkan rata-rata FPS 65 fps, tinggi juga ya, dan temperatur CPU dan GPU maksimum di 66 derajat Celcius, jadi masih sangat-sangat aman sekali. Berikutnya kita bahas mengenai performance PC ini untuk menjalankan aplikasi editing. Dalam hal ini kita coba editing video dengan Adobe Premiere Pro CC 2020. Nah, kita coba editing video 4K ya, dan di timelinenya itu lancar banget pastinya dengan PC yang satu ini. Jadi sangat-sangat lancar proses editingnya dengan Adobe Premiere Pro CC 2020 ini. Nah, kita juga coba render video ya dengan durasi 16 menit 21 detik beresolusi 4K ya, dan kita ekspor video tersebut ke YouTube 4K juga. Nah, dan itu bisa di encoding ulang dalam waktu 15 menit 55 detik. Jadi lebih cepat dari durasi videonya. Untuk video 4K ya, dengan ukuran file 4,7 GB tadi ya, bisa di render dengan waktu yang lebih cepat daripada durasi videonya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini. Seperti biasa, untuk gaming load kita gunakan game Cyberpunk 2077. Nah, di sini untuk saat kita menjalankan game Cyberpunk 2077, konsumsi listriknya rata-rata adalah sekitar 490 watt ya, nilai yang tinggi ya. 490 watt rata-rata saat kita jalankan Cyberpunk 2077. Nah, memang ini hal yang wajar karena kita di sini gunakan RTX 3080 yang memang terkenal cukup boros listrik ya. Jadi 490 watt rata-rata. Nah, 490 watt rata-rata itu kalau misalnya kita convert ke nilai rupiah, biaya bayar listrik per bulannya kira-kira berapa ya? Seperti biasa kita coba di 3 simulasi, yaitu 3 jam pemakaian per hari, 6 jam pemakaian per hari, dan 12 jam pemakaian per hari. Dengan catatan ini adalah gaming load ya. Jadi kalau kalian main game 3 jam, 6 jam, 12 jam gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya untuk yang lain pastinya akan lebih irit atau lebih murah dari ini gitu untuk biaya listriknya. Nah, kalau pemakaian 3 jam per hari untuk gaming, nah itu biaya listrik per bulannya adalah Rp63.711. Sedangkan kalau 6 jam itu Rp127.422. Sedangkan kalau 12 jam itu Rp254.845. Jadi kalau kalian setengah hari main game itu hampir 250, dia sekitar 250 ribuan rupiah, 254 ribu tepatnya ya. Jadi lumayan tinggi sih biaya listriknya ya kalau memang kalian gaming pakai PC kelas seperti ini. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini dengan kombinasi antara Ryzen 9 3900 XT dengan RTX 3080 dari MSI atau MSI Gaming X Trio RTX 3080, dimana secara performance tadi teman-teman bisa lihat bahwa secara gaming maupun editing itu pastinya sangat-sangat powerful sekali ya, walaupun tentu saja harus dibayar dengan kompensasi bayar listrik yang cukup tinggi ya, karena konsumsi listriknya ini tinggi ya, jadi PC yang satu ini. Nah, secara budget PC ini sendiri
kalau nggak salah sekitar 36 jutaan ya. Nanti mungkin detailnya yang benernya nanti akan saya taruh di sini berapa total budgetnya ya. Kalau nggak salah sekitar segitu gitu. Nah, PC ini sendiri ke depan akan kita gunakan terus untuk testbed di layar desktop. Jadi nanti setiap komponen yang datang ke sini untuk di-review kita akan pakai testbed ini. Nah, mungkin nanti akan sering dibongkar pasang ya. Jadi karena memang untuk testbed, nah mungkin akan lebih sering kita pasang di open bench table aja agar lebih mudah nanti untuk copot pasangnya nanti ya gitu ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.